Oke semua, kita ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Selamat datang, salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan ini, kesempatan yang ketiga pada bab logaritma. Ini adalah part ketiga. Kita coba membahas beberapa contoh soal yang umumnya ditemukan di dalam bab logaritma, ya. Kita mulai saja dari soal pertama. Tentukanlah harga X yang positif apabila logaritma X sama dengan minus logaritma 4. Ini soal sederhana, persamaan sederhana. Ada beberapa soal yang tipe seperti ini. Ya, kita tahu bahwa logaritma kalau basisnya tidak ditulis berarti itu adalah basis 10, ya. Basis 10. Nah, tapi ini dalam bentuk logaritma, kita melihatnya bagaimana caranya supaya logaritma kiri sama dengan logaritma kanan, sehingga apabila logaritma kiri sama dengan logaritma kanan dengan numerus yang sama, maka dapat kita simpulkan numerus kiri sama dengan numerus kanan. Jadi kita upayakan agar logaritma di kiri dan di logaritma di kanan ini dalam bentuk tunggal, yaitu logaritma dengan basis 10. Ya, ini soal sederhana. Yang pertama adalah dengan menaikkan pangkat negatif. Ini kan negatif 1 menjadi logaritma 4 kutu loncat. Ya, sifat kutu loncat. Ini kebalikannya. Jadi pangkat min 1-nya loncat ke bahu 4. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa numerus kiri sama dengan numerus kanan. Nah, numerus kanannya adalah 1/4. Pangkat negatif, ya. Pangkat negatif adalah 1/4 atau pecahan. Nah, ini dalam bentuk yang mirip seperti nomor 1. Soal yang kedua, log X sama dengan setengah log 9. Ini sama seperti tadi, log X sama dengan setengahnya kita kembalikan ke posisi pangkatnya, yaitu di bahu 9. Sehingga kita dapatkan X adalah 9 pangkat setengah. Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah, jadi ini sifat eksponen. Pangkat per pangkat, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Ya. Soal berikutnya yang ketiga masih dalam bentuk persamaan sederhana, yaitu logaritma X plus 2 sama dengan logaritma X ditambah logaritma 2. Nah, ini kita lihat ada sifat jumlah di sini. Maka ruas kanan bisa dijumlah dengan cara memperkalikan numerus. X dikali 2 sama dengan 2X. Ya, nah sehingga logaritma kiri sama dengan logaritma kanan. Dapat kita simpulkan numerus kiri sama dengan numerus kanan. Ya, numerus kiri sama dengan numerus kanan, sehingga 2 bilangan X-nya kita pindahkan, jadi 2 sama dengan 2X min X. Kita dapatkan X sama dengan 2 sama dengan 2X dikurang 1X, 1X. Jadi X sama dengan 2. Ya, jadi X-nya harus positif. Yang keempat, logaritma X kuadrat sama dengan log X. Nah, ini ada pangkatnya kita loncatkan ke depan, sifat kutu loncat, 2 kali log X sama dengan log X. Berarti 2 log X dikurang, dipindah ya, pindah ruas,
dikurang 1 log X sama dengan 0. Nah, kita dapatkan 2 log X dikurang 1 log X sama seperti mengurang bilangan, 2 kursi dikurang 1 kursi, hasilnya adalah 1 kursi, sama dengan 0. Log berapa yang sama dengan 0? Yaitu log 1, sehingga kita dapatkan X sama dengan 1. Ya, itu beberapa soal dalam bentuk persamaan yang sederhana. Kita lihat berikutnya soal yang kedua, tipe yang kedua. Kalau tadi satu tipe semuanya. Nah, tipe yang kedua ini kita tahu logaritma kalau tidak ditulis basisnya berarti basis 10. Ya. Nah, bilangan-bilangan logaritma dengan basis 10 ini dipakai dalam bentuk bilangan irasional yang disederhanakan seperti log 5 adalah 0,699, log 3 adalah 0,477, dan log 2 sama dengan 0,301, dan ini ada daftar logaritmanya. Ya, bisa dilihat di daftar logaritma. Nah, kita ingin mencari berapakah nilai logaritma 125. Kita tahu logaritma 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Sehingga dengan sifat kutu loncat, 3-nya bisa kita loncatkan. Sehingga kita dapatkan logaritma itu sudah diberitahu adalah 0,699. Berarti kita tinggal menghitung saja 3 dikali 0,699. Ya. Kita kalikan 3 kali 9 27. 3 kali 9 27 tambah 2 tadi 29. 2-nya taruh sini. 3 kali 6 18. 18 tambah 2 20. Koma. Ya, inilah nilai dari logaritma 125. Ya, logaritma basis 10. Berikutnya soal yang ketiga. Tipe yang ini adalah tipe soal yang berkaitan dengan sifat aljabar. Di sini ada, kamu mungkin sudah pernah mengenal, yaitu perkalian dua sekawan, yaitu A ditambah B kalau dikalikan dengan A dikurang B, hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, begitu juga sebaliknya, A kuadrat min B kuadrat kalau difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, di sini kita lihat ada bentuk di mana bentuk ini mirip ya, selisih 2 kuadrat karena yang di depannya kuadrat, yang di belakangnya juga kuadrat. Sehingga kita bisa jadikan bentuk jumlah 3 log 36 ditambah yang belakang 3 log 4, ini A plus B-nya, dikali A min B-nya. A min B-nya adalah 3 log 6, 3 log 36 dikurang 3 log 4. Ya, lalu per, sama dengan per 3 log 12. 3 log 12 itu adalah 3 log 12 pangkat setengah. Nah, sekarang kita hitung. 36 log 36 ditambah log 4. Ini kan sifat jumlah. Sifat jumlah numerusnya dikali. Jadi 3 log 36 dikali 4 itu 144.
Ya, kemudian dikali dengan 3 log 36 dikurang 3 log 4. Nah, kalau dikurang itu sifat numerusnya dibagi. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Benar ya, 9 ya. Jadi 3 log 9 per, nah ini setengahnya, loncat, sifat kutu loncat, 3 log 12. Nah, kita tahu 3 log 144 itu adalah 3 log 12 pangkat 2. Ya, sedangkan 3 log 9 adalah 3 log 3 pangkat 2. Ya, yang di bawah tetap setengah dikali 3 log 12. Nah, kita lihat ini ada kutu loncat. Kalau yang ini sifat dasar. Ya, sehingga kalau kita teruskan, ini kita pindah ke halaman sebelahnya. Berarti sama dengan 2 log 3 log 12, 2-nya loncat ya ke depan, dikali 2. Nah, karena 3 log 3 pangkat 2 ini kan sifat dasar. Bagi setengah 3 log 12. Nah, karena ini sifat perkalian berlaku sifat kanselasi. Jadi ini boleh dicoret, 3 log 12-nya dicoret dengan 3 log 12. Sehingga kita dapatkan 2 kali 2 per setengah. Ya, jadi 4 dibagi setengah sama dengan 8. Oke. Nah, itu soal yang ketiga. Berikutnya soal yang keempat. Jika diketahui logaritma dari logaritma X ditambah logaritma 2 sama dengan 0. Nah, ini ada logaritma dari logaritma. Ya, nggak ada masalah, kita melihatnya sebagai log depan ditambah log belakang. Jadi log depan ditambah log belakang, kalau dijumlah maka numerus depan dikali numerus belakang. Jadi kita dapatkan log numerus depan atau kita hilangkan ya. Boleh saja log X numerus depan dikali numerus belakang. Sama dengan 0 itu adalah logaritma 1. Ya. Sehingga kita dapatkan ini log kiri sama dengan log kanan. Berarti kesimpulannya ini 2 log X sama dengan 1. Ya, 2 log X sama dengan 1. Berarti log X sama dengan 1 dibagi 2. Berarti setengah. Nah, karena ini basis logaritmanya 10, berarti dengan sifat equivalence. Masih ingat ya, sifat equivalence. Sifat ekuivalen itu 2 log 8 sama dengan 3 bisa dirubah menjadi bentuk eksponen. Ya, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Ini namanya ekuivalensi. Jadi bentuk logaritma ini bisa diubah menjadi bentuk eksponen numerus sama dengan 10 pangkat setengah. 10 pangkat setengah itu adalah akar 10. Jadi jawabannya adalah E. Ya, jawabannya adalah E. Itu soal yang keempat. Soal yang kelima. Soal yang kelima adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan 9 pangkat log sama dengan 25.
Nah, ini bentuk eksponen, bentuk sifat pangkat ya, bentuk sifat pangkat dalam logaritma. Kita ubah basis 9-nya ke basis dasar. 9 itu adalah 3 pangkat 2 dan basis logaritmanya adalah 3 pangkat 1 dari log 2x dikurang 1 sama dengan 25. Nah, kita dapatkan 3 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 1 berarti ini numerusnya adalah 2x min 1 pangkat bawah dibagi atas, 2 dibagi 1, 2 sama dengan 25. Kita jembrengin ya, kita dapatkan 2x, boleh juga begini ya, 2x min 1, hilangkan kuadratnya, muncul akar, plus minus akar 25. Jadi kita dapatkan 2x min 1 sama dengan plus minus 5. Plus minus 5. Jadi ada dua jawabannya. Yang pertama, kalau 2x, yang pertama kalau hasilnya positif. Kalau positif berarti 2x min 1 sama dengan plus 5. Berarti 2x sama dengan, pengurangan diselesaikan dengan penjumlahan, perkalian diselesaikan dengan pembagian. Yang kedua adalah 2x min 1 sama dengan min 5. Berarti 2x sama dengan, satunya pindah, pengurangan diselesaikan dengan penjumlahan, jadi min 5 ditambah 1 jadi min 4, sehingga x-nya sama dengan min 2. Ingat, numerusnya tidak boleh negatif ya. Jadi kalau kita masukkan min 2, ini numerus logaritmanya jadi 2 dikali min 2 min 4. Min 4 dikurang 1 kan min 5. Sedangkan yang pertama tadi 3 kali 2 6, 6 dikurang 1 5. Jadi yang ini dipakai, yang ini tidak terpakai. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 3 ya. Jadi min 2-nya tidak terpakai karena negatif. Lanjut yang ke-6. Nah, ini soal manipulasi, di mana jika diketahui 3 log 4 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, 8 log 20 itu berapa A, berapa B. Jadi semisal kalau misalnya, ini contoh saja ya, misalnya harga bakso semangkok 10.000. Kemudian es cendol segelas 3.000. Kalau kamu belanja dengan uang 100.000, dapat bakso berapa mangkok, dapat es cendol berapa gelas gitu ya, logikanya. Oke, kita coba kerjakan 8 log 20. Jadi 8 log 20 ini kita terlebih dahulu kita pecah ya, kita pecahkan menjadi log 8 per log 20. Nah, dengan basis ya, tentunya karena ini sudah diketahui basis 3 ya, kita pilih basis 3. Lalu setelah dipecah, lalu kita pisahkan 3 log 8. 3 log 8 itu adalah 3 log
2 pangkat 3. Sementara 3 log 20 adalah kita pisah menjadi 3 log 4 ditambah 3 log 5 ya. Nah, di sini kita dapatkan 3 log 4 dan 3 log 2 yang basisnya sama. Nah, karena ini yang diketahui 3 log 4 ini sama dengan A itu adalah bentuk yang kurang simpel ya, kurang sederhana. Jadi kita bisa carikan 3 log 4 sama dengan A, 3 log 2 pangkat 2, karena 4 itu 2 pangkat 2 sama dengan A. Lalu kutu loncat, 2 kali 3 log 2 sama dengan A. Berarti kita dapatkan 3 log 2 adalah setengah A. Ya. Nah, kita pakai yang ini, 3 log 2. Ya, supaya kita bisa teruskan ini menjadi, ini kutu loncat ya, 3 kali 3 log 2 dibagi, nah ini 4 ini kan 2, 2-nya loncat, 2 kali 3 log 2 ditambah 3 log 5. Nah, sehingga bisa kita ganti semua menjadi 3 log 2-nya diganti setengah A, jadi 3 dikali setengah A, sedangkan yang di bawah 2 dikali setengah A, ditambah 3 log 5-nya itu adalah B. Jadi kita dapatkan ini 3/2A per A ditambah B. Nah, kalau ingin lebih bagus, supaya tidak bertingkat-tingkat, 2-nya kita turunkan. 2-nya kita turunkan sehingga dapat 3A per 2 kali A plus B. Atau boleh juga kita tulis 3A per 2A ditambah 2B. Ya, ini penyelesaian akhirnya. Ya, bentuk variabel dari 8 log 20 dalam A dan B. Next, nomor 7. Ini diketahui 9 log 8 sama dengan 3M. Yang ditanya adalah 4 log 3. Nah, 9 log 8 ini kan 9 itu basisnya 3, 8 itu basis 2. Jadi kita kecilkan dulu. Supaya kita dapatkan bentuk yang paling receh ya. Jadi 9 log 8 itu sama dengan 3M. 9 itu adalah basis 3. Log 8 itu basis 2. Sama dengan 3M. Nah, ini kan bentuk dasar yang bisa kita ubah langsung menjadi sifat kutu loncat. Jadi 3/2 kutu loncat dikali 3 log 2 sama dengan 3M. Nah, 3 log 2 itu berarti 3/2-nya ke sana menjadi 2/3 dikali 3M. Nah, 3-nya kita cancel sehingga kita dapatkan 3 log 2 sama dengan 2M. Nah, ini adalah satuan baru yang lebih receh ya daripada 9 log 8. Jadi ini yang menjadi pegangan kita untuk menerjemahkan 4 log 3 ini. Nah, kita dapatkan 4 log 3 itu sama dengan
4 itu basisnya 2 ya, jadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Nah, sifat dasar kutu loncat, jadi 1/2 dikali 2 log 3. Nah, 2 log 3 nggak dikenal, kita kenalnya 3 log 2, berarti ini kita jadikan sifat inverse, jadi 1/2 dikali 1/3 log 2. Nah, 3 log 2 adalah 2M, sehingga kita dapatkan setengah dikali 1/2M, berarti 1/4M. Itulah nilai dari 4 log 3 dalam satuan M. Ya. Next, terakhir, nomor 8. Jika 3 log 5 sama dengan P, 3 log 11 sama dengan Q, maka 15 log 275 sama dengan berapa? Nah, ini sama mirip seperti tadi. Kita terjemahkan dalam satuan P dan Q. Ya, kita dapat di sini 3 log 5 ini udah paling receh. 3 log 11 juga paling receh, tidak bisa direcehin lagi. Sehingga bisa kita langsungkan menjadi 15 log 275 menjadi, nah ini kita pecah dulu, kita pecah menjadi log 275 per log 15 dalam basis logaritma bebas. Ya, kita pilih 3 karena yang diketahui 3. Nah, sekarang kita pisahkan 3 log 275 itu adalah 3 log 25 dikali 11. Berarti dipisah ya, 3 log 25 dikali 3 log 11. Karena 25 kali 11 adalah 275. Sementara 3 log 15, 3 log 15 itu kita tulis dalam bentuk 3 log 5 ditambah 3 log 3. Kita pisah. Karena 15 adalah 5 kali 3. Nah, ini log 25 ini kan 5 pangkat 2. Jadi bisa kutu loncat. 2 kali 3 log 5 ditambah 3 log 11 dibagi 3 log 5 ditambah 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu kan sifat dasar 1. Ya, 1. Sehingga yang ini 3 log 5 yang ini bisa diganti dengan P. 3 log 5 yang bawah juga bisa diganti P, sementara 3 log 11 ini diganti dengan Q. Jadi bentuk ini menjadi, sini aja ya, sama dengan 2P ditambah Q per, di bawahnya P ditambah 1. Demikian beberapa contoh soal yang bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan coba bahas lagi untuk soal yang lebih sulit lagi. Oke, demikian saja dulu setakat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik yang lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. See you next time.